Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Olivia dengan NIM 2401050519. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi dua bagian utama, yaitu tentang pemahaman saya mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling, mulai dari pengertiannya, tujuan, fungsi, asas, prinsip, landasan, hingga peran guru dan konselornya. Terus ada penerapan bimbingan dan konseling oleh guru kelas sekolah dasar dalam proses pembelajaran. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Yang pertama ada mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah. Karena bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan di sekolah itu karena peserta didik itu tidak hanya dituntut untuk berkembang secara akademik, tapi juga harus berkembang secara emosional, sosial, moral, dan kepribadian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini di sekolah, siswa itu sering mengalami berbagai permasalahan seperti kesulitan memahami pelajaran, konflik dengan teman, kurang percaya diri, masalah keluarga, perubahan emosi, dan bahkan penyimpangan perilaku. Nah, permasalahan tersebut itu tidak bisa diselesaikan melalui pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling itu hadir sebagai layanan profesional yang membantu peserta didik agar mampu memahami diri, mengatasi masalah, dan berkembang secara optimal. Nah, dengan adanya layanan BK di sekolah, siswa itu dapat merasa diperhatikan, siswa memiliki tempat yang aman untuk bercerita, terus siswa itu juga kalau punya masalah bisa dicegah sebelum berkembang dan menjadi lebih berat, dan suasana sekolah itu menjadi lebih kondusif. Selanjutnya ada pengertian dari bimbingan dan konseling sendiri. Nah, bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus, terencana, dan sistematis agar individu ini mampu untuk memahami diri, mengenali potensi, serta mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, sedangkan konseling sendiri itu adalah proses bantuan yang dilakukan melalui hubungan tatap muka antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami permasalahannya secara mendalam dan menemukan solusi dengan kesadarannya sendiri. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling. Persamaannya yaitu ada sama-sama itu bimbingan dan konseling itu sama-sama memberikan bantuan, sama-sama bertujuan untuk membantu perkembangan individu, dan sama-sama bersifat mendidik dan membina. Sekarang ada perbedaannya. Bimbingan itu lebih bersifat secara umum dan untuk semua siswa. Kalau konseling itu bersifat khusus dan untuk siswa yang bermasalah. Nah, bimbingan sendiri juga bersifat pencegahan, jika konseling itu bersifat pengentasan masalah. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan orientasi dari BK sendiri. Yang pertama ada tujuan dari BK. Tujuan utama bimbingan dan konseling itu untuk membantu peserta didik agar yang pertama mengenal dirinya sendiri, yang kedua mengembangkan potensinya, yang ketiga mampu mengambil keputusan dengan baik, yang keempat mampu menghadapi permasalahan hidup, yang kelima itu dapat mencapai kemandirian. Selanjutnya ada fungsi BK. Yang pertama, fungsi BK itu sebagai fungsi pemahaman. Di sini fungsi pemahaman itu dapat membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan yang berguna untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Yang ketiga ada fungsi pengentasan yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Yang keempat ada fungsi pengembangan. Di sini berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima ada fungsi pemeliharaan, yaitu menjaga kondisi baik agar tetap positif. Selanjutnya ada orientasi BK. Nah, BK ini berorientasi pada yang pertama individu sebagai pribadi yang unik, yang kedua perkembangan peserta didik, yang ketiga kemandirian, dan yang terakhir ada kesiapan masa depan siswa. Selanjutnya ada asas-asas dan prinsip BK. Nah, asas-asas BK sendiri ada 10. Yang pertama ada kerahasiaan, kedua kesukarelaan, ketiga keterbukaan, keempat kemandirian, kelima kegiatan, 6 kedinamisan, 7 keterpaduan, 8 kenormatifan, 9 keahlian, dan 10 ahli tangan kasus. Nah, asas ini itu menjadi dasar agar layanan BK itu dapat berjalan secara profesional dan etis. Selanjutnya ada prinsip BK. Nah, prinsip BK itu untuk yang pertama, BK itu untuk semua peserta didik. Yang kedua, BK itu sesuai dengan tahap perkembangan.
Yang ketiga, BK itu berpusat pada kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, BK ini bisa membantu siswa untuk mencapai kemandirian. Selanjutnya ada landasan, kedudukan, dan bidang BK. Yang pertama ada landasan BK. Landasan BK itu ada 5. Ada filosofis, psikologis, pedagogis, sosial, dan religius. Selanjutnya ada kedudukan BK. Nah, BK ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan berperan mendukung keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya ada bidang BK. Yang pertama ada bidang pribadi, kedua bidang sosial, ketiga bidang belajar, dan keempat bidang karir. Nah, untuk selanjutnya ada keunikan tugas guru dan konselor dan pendidik abad 21. Guru sendiri itu bertugas untuk mengajar, mendidik, dan membentuk karakter siswa. Konselor sendiri bertugas untuk menangani permasalahan psikologis, sosial, dan perkembangan siswa. Nah, guru dan konselor ini saling bekerja sama demi keberhasilan peserta didik. Pendidik abad 21 itu harus memiliki sifat empati, komunikasi efektif, berpikir kritis, kreatif, dan menguasai teknologi serta memiliki etika profesional. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu ada penerapan BK oleh guru kelas SD. Nah, sebagai calon guru kelas sekolah dasar, saya itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing bagi peserta didik. Yang pertama ada penerapan fungsi BK di kelas. Nah, yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Guru itu harus mengenali karakter, minat, dan kemampuan siswa melalui pengamatan sehari-hari. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Nah, guru di sini itu berfungsi untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun sejak dini. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Nah, di sini seumpamanya siswa mengalami kesulitan belajar atau masalah pribadi, guru itu bisa membantu secara langsung atau mengarahkan ke guru BK. Yang keempat ada fungsi pengembangan. Guru di sini berfungsi untuk mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada penerapan dari orientasi BK sendiri. Yang pertama itu ada guru itu harus melayani sesuai kebutuhan siswa, melatih kemandirian siswa, memberikan motivasi belajar, menanamkan cita-cita sejak dini. Selanjutnya ada penerapan asas BK. Nah, penerapan asas BK itu ada 4. Yang pertama kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu artinya masalah siswa itu tidak disebarluaskan. Yang kedua ada kesukarelaan, yaitu siswa itu tidak dipaksakan untuk bercerita tentang masalahnya. Yang ketiga kemandirian, yaitu siswa dilatih untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir yang keempat yaitu keterbukaan, yaitu guru menciptakan suasana yang aman. Demikian jawaban ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, asas, prinsip, dan bidang BK hingga penerapannya oleh guru kelas sekolah dasar. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen, yaitu Ibu Sri Sami Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.